Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen pengampu seminar auditing. Selamat malam juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Vanisha Frida Azahra dan teman-teman sekelompok saya ada Rina Pramutia, Intan Alkasari, Natasha Audrilia. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan proses dasar auditing. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan memulai presentasi kami. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Rina. Kepada Rina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Fani. Untuk yang pertama itu proses dasar audit. Next. Apa itu prosedur audit? Nah, prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kualitas keuangan suatu perusahaan. Next. Dalam prosedur audit biasanya akan ada 8 langkah yang harus dilakukan seorang auditor, yaitu yang pertama inspeksi, kedua pengamatan, ketiga konfirmasi, keempat permintaan keterangan, kelima penelusuran, keenam perhitungan, ketujuh pemeriksaan bukti pendukung, dan yang terakhir pelaksanaan ulang. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Kepada Natasha, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Fani atas jamuannya. Ini saya akan meneruskan, yaitu yang kedua ada prosedur pengendalian. Oke, di dalam prosedur pengendalian ada langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu yang pertama ada pengendalian lingkungan, kemudian ada penilaian risiko, kemudian ada kontrol aktivitas dan pemantauan, selanjutnya ada sistem informasi dan keamanan, serta evaluasi yang harus diikuti juga. Kemudian, ada kepatuhan dan juga rekonsiliasi dan pemeriksaan intern. Nah, di dalam langkah-langkah tadi, ada juga hal yang harus kami sampaikan di sini, yaitu tentang review jurnal yang harus ada di dalam prosedur pengendalian itu. Yang pertama tadi kami meneliti tentang review jurnal yang berjudul Prosedur Pengendalian Internal dalam menyelesaikan masalah siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas, di mana di sini autor dari review jurnal ini ada Elena Hafiza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur pengendalian internal dalam menyelesaikan masalah siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas pada UMKM Otak Kopi di Kota Tulung Agung. Kemudian dengan metode penelitian, metode kualitatif deskriptif dengan lokasinya itu ada di Tulung Agung, teknik data observasi dan wawancara. Kemudian hasil penelitiannya itu ada pengendalian internal yang dilakukan UMKM Otak Kopi masih dilakukan langsung oleh pemilik usaha. Pengawasan dilakukan setiap saat ketika ada pelanggan yang membeli produk. Kemudian dalam proses pencatatan penerimaan kas di jurnal ini, observasinya itu masih menggunakan kasnya itu masih menggunakan metode manual, yaitu dengan mencatat setiap transaksi penjualan tunai. Jika pelanggan datang membeli produk, akan langsung dicatat dalam buku transaksi tersebut. Baik, untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Intan. Kepada Intan, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Fani. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian transaksi penerimaan kas. Nah, jadi pengujian transaksi penerimaan kas ini dia memastikan keakuratan pada pencatatan setiap transaksi penerimaan kas dalam suatu perusahaan. Nah, yang tujuannya itu untuk memastikan kebenaran informasi keuangan terkait penerimaan kas tersebut. Next. Nah, tujuan pengujian transaksi penerimaan kas ada 3. Yang pertama, menilai keabsahan dan keakuratan transaksi penerimaan kas. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur penerimaan perusahaan. Dan yang ketiga, mendeteksi potensi kecurangan atau pelanggaran. Next. Nah, ya di sini ada langkah-langkah pengujian. Yang pertama, verifikasi dokumen, pemisahan tugas, penelitian otoritasi, uji pelacakan, konfirmasi pelanggaran, pengujian internal kontrol, pengujian rekonsiliasi, pemeriksaan jurnal, analisis kecurangan, dan yang terakhir pengujian analisis. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kepada Rina saya persilahkan untuk menjelaskan kembali terkait poin 4. Kemudian untuk pembahasan ini ada audit pengeluaran, hutang, dan pengeluaran kas. Next. Nah, apa itu audit pengeluaran? Audit siklus pengeluaran merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi dan pembiayaan beban usaha. Pemahaman atas audit siklus pengeluaran sangat penting memicu ekonomi suatu perusahaan, baik manufaktur, pedagang besar, dan pengecer. Next. Apa itu audit hutang? Audit hutang usaha adalah penilaian independen atas data keuangan dari catatan hutang usaha suatu organisasi. Ini memeriksa bagaimana transaksi dicatat dan apakah itu mewakili pendatangan akurat tentang operasi bisnis. Apa itu audit pengeluaran kas? Untuk audit pengeluaran kas merupakan bagian siklus dari pengeluaran yang berhubungan dengan transaksi atas kegiatan operasional perusahaan. Baik, untuk poin Selanjutnya kelima akan dijelaskan oleh Natasha. Kepada Natasha saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Fani. Kita masuk pembahasan yang kelima, yaitu faktor risiko dalam siklus pengeluaran. Faktor risiko dalam siklus pengeluaran itu ada beberapa faktor risiko yang melekat yang berhubungan dengan transaksi-transaksi siklus pengeluaran yang meliputi berapa banyak volume transaksi, kemudian kemungkinan adanya pembelian dan pengeluaran kas yang tidak diotorisasi, adanya kemungkinan pembelian aktiva yang tidak memadai, dan dalam kasus kapitalisasi kas atau penentuan biaya periodik harus mempertimbangkan terhadap aspek kesinambungan dan akuntabilitas. Kemudian untuk poin yang keenam masih akan dijelaskan oleh Natasha. Baik, yang keenam itu ada fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian. Fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian itu terbagi atas 4. Ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan juga fungsi akuntansi. Baik, untuk poin yang ketujuh, saya kembalikan kepada Intan untuk memaparkannya. Baik, terima kasih Fani. Untuk yang poin ketujuh, pembahasan tentang fungsi terkait transaksi pengeluaran kas. Nah, apa itu pengeluaran kas? Transaksi pengeluaran kas adalah mencatat, memantau, dan mengelola setiap pembayaran atau pengeluaran uang dari kas perusahaan untuk menjaga ketertiban keuangan, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja keuangan. Fungsi pengeluaran kas ada 4. Yang pertama, memadai aktivitas operasional perusahaan.
Yang kedua, memadai aktivitas investasi. Yang ketiga, pembayaran utang pada kreditur atau supplier. Yang keempat, pembayaran dividen bagi pemegang saham. Nah, di sini ada contoh-contoh pengeluaran kas. Yang pertama, pengeluaran kas untuk aktivitas pengeluaran operasional. Di sini ada 3. Contohnya itu seperti pembelian bahan baku, spare part mesin, dan bahan baku untuk aktivitas produksi. Yang kedua, membayar biaya tagihan internet, air, dan listrik perusahaan. Dan yang ketiga di sini adalah untuk membayar gaji karyawan. Untuk contoh pengeluaran aktivitas investasi, yang pertama pembelian kendaraan baru untuk pengiriman barang atau jasa, yang kedua pembelian mesin produksi baru, tanah untuk pembangunan gedung atau gedung penyimpanan, dan yang ketiga penanaman modal pada anak perusahaan. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk poin ke-8 ini akan saya jelaskan, yaitu berkaitan dengan audit tenaga kerja dan produksi. Di sini dibagi menjadi 2 poin lagi, yaitu audit tenaga kerja dan audit produksi. Yang pertama yaitu audit tenaga kerja. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu audit tenaga kerja. Audit tenaga kerja itu adalah suatu kegiatan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh dari aktivitas yang dilakukan oleh SDM atau tenaga kerja pada suatu divisi atau organisasi, dan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut mendukung strategi perusahaan. Kemudian, tujuan dari audit tenaga kerja itu sendiri adalah untuk menilai efektivitas, kemudian mengenali aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, mempelajari aspek tersebut secara mendalam, dan juga menunjukkan kemungkinan perbaikan dan rekomendasinya. Kemudian untuk ruang lingkup audit tenaga kerja itu ada audit kompatibilitas, kemudian audit fungsi tenaga kerja, kemudian audit kepuasan tenaga kerja, dan audit ketaatan. Sementara untuk audit produksi itu adalah penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, yaitu berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, untuk tujuan audit produksi sendiri adalah memastikan bahwa proses produksi itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses produksi, serta mencari solusi perbaikannya. Kemudian untuk ruang lingkup audit produksi, ada beberapa poin, di antaranya ialah rencana produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengendalian produksi. Kemudian untuk poin yang ke-9 yaitu ada komponen sistem elektronik data processing. Poin ini juga menjadi poin terakhir dari pembahasan dalam presentasi kami. Nah, dalam komponen sistem elektronik data processing ini ada 4 poin utama yang dibahas, yaitu mengenai hardware, kemudian software, kemudian metode pengorganisasian data, kemudian metode pemrosesan data. Demikianlah presentasi kami malam ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.